firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik, dengan kuasa Roh-Mu yang tetap tinggal atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada Advent yang pertama ini kita mau belajar dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Kami akan membacakan bagi kita firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kami tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan pada Advent yang pertama ini. Kami menawarkan tema berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Tidak terasa Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Masa Advent adalah masa-masa di mana kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, yang kita sebut dengan akhir zaman, dan di mana masa-masa Advent adalah masa-masa kita untuk merasakan berkat, anugerah dan kasih Tuhan melalui kelahiran Kristus Yesus. Di Advent pertama ini Bapak Ibu, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, apa kedatangan Anak Manusia? Bagaimana Anak Manusia itu, yaitu Yesus, datang kedua kali ke dunia ini? Di zaman modern sekarang itu yang disebut dengan kiamat. Bagaimana Alkitab mengatakan tentang kiamat? Bagaimana Alkitab menceritakan bagaimana tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus sebagai Anak Allah datang kedua kali ke dunia ini? Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 25 tadi, tanda-tandanya adalah kita dapat melihat dari matahari, bintang, bulan. Kalau Injil paralelnya Bapak Ibu dalam Matius dan Markus, matahari tidak lagi mengeluarkan cahayanya. Demikian juga bulan dan bintang akan berjatuhan dari langit ke bumi. Itu adalah sebuah tanda-tanda kalau kerajaan Allah sudah semakin dekat. Itu tanda-tanda Anak Manusia akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu sebagai manusiawi kita akan cemas, takut kalau Anak
manusia itu, Yesus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Kalau kita mengenal firman Tuhan dengan baik, mengapakah kita harus getar dan takut? Orang yang takut menerima atau turunnya anak Allah, yaitu Yesus datang kedua kali ke dunia ini, karena dia ataupun kita tidak mempunyai keyakinan dan punya persiapan. Banyak orang Bapak Ibu takut mati. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara? Karena dirinya belum siap akan panggilan itu dari Tuhan. Banyak alasan orang-orang Bapak Ibu untuk mengatakan kalau boleh umurku panjang atau diberikan Tuhan kesehatan. Kalaupun Tuhan panggil aku sudah mempunyai anak-anak dan cucu. Itu pergumulan duniawi Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi Bapak Ibu perlu kita pahami, semakin panjang umur, semakin lama hidup di dunia ini, maka semakin banyak perbuatan dosa yang akan kita kerjakan dan lakukan. Kalaulah kita siap dipanggil Allah kapanpun, maka persiapkanlah dirimu dengan berbagai kebaikan. Jadi Bapak Ibu saudara, semuanya akan berlalu, bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apa artinya Bapak Ibu? Harta, kekayaan, jabatan, pangkat, harga diri, semuanya itu akan berlalu ketika Anak Manusia datang dan semuanya akan digoncangkan. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang selalu ada dalam hati kita, itu tidak pernah digoyangkan dan digoncangkan apapun yang terjadi. Karena firman Tuhan kekal adanya. Perkataan Tuhan yang kita dengarkan dan baca tidak pernah berlalu. Itu akan tetap menyertai kita sampai kedatangan Yesus kedua kali. Apa kata Yesus Bapak Ibu agar orang-orang percaya tidak takut dan gentar? Yesus katakan, jauhkanlah dirimu dari kepentingan-kepentingan dunia, dari pesta pora dan kemabukan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita diingatkan pada Advent pertama ini untuk menjauhkan diri dari pesta pora, dari kemabukan dan kepentingan-kepentingan dunia. Kita diingatkan untuk mengutamakan kepentingan bertuhan daripada kepentingan dunia. Karena Bapak Ibu, ketika kita sudah utamakan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan mengutamakan firman Tuhan untuk kita dengar, yakinlah, rasa takut, rasa gentar ketika kita dipanggil Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita. Sehingga Yesus katakan, berjaga-jagalah senantiasa dan sambil berdoa. Itu perintah Yesus kepada kita orang-orang percaya pada Advent pertama ini. Berjaga-jagalah senantiasa dan sambil berdoa. Berdoa agar kita dapat menguasai diri kita. Berjaga-jaga agar kita tetap siap sedia kapan Tuhan panggil kita. Alkitab mengatakan Bapak Ibu, kedatangan Tuhan seperti pencuri pada malam hari. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap waspada dan berjaga-jaga sambil berdoa. Dan perlahan kita akan meninggalkan, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ikut dalam perkara-perkara dunia. Karena itu sifatnya hanya sementara. Tadi kami sudah katakan harta itu sementara, kekayaan, jabatan, pangkat itu hanya sementara. Yang kekal adalah kebenaran firman Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Ketika firman itu telah tinggal dalam hati kita dan kita percaya kepada Kristus Yesus, maka ketika Anak Allah datang ke dunia ini kedua kalinya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami baru belajar dari firman Tuhan pada Advent pertama ini. Kami diingatkan untuk berjaga-jaga senantiasa dan sambil berdoa. Yakinkan kami Tuhan untuk meninggalkan perkara-perkara dunia,
agar kami meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia dan mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kami dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan tetap kekal dan tidak akan berlalu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.